Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa', ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد كل حرف كتب أو يكتب إلى آبد آبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني قد استودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam kajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Kita sampai di dalam pembahasan maksiat-maksiat hati di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Melanjutkan kajian yang sebelumnya dibahas oleh Ustadzuna Akhina Muhammad Hasan sampai di dalam pada kalimat wa minha, yaitu terusan daripada maksiat-maksiat hati. Perlu diketahui sebelum kita melanjutkan, sebagaimana ketaatan hati itu lebih utama daripada ketaatan jawareh, anggota tubuh zahir, maka kemaksiatan hati itu lebih berbahaya dan lebih berdosa daripada kemaksiatan jawahir. Ketaatan hati ini bernilai besar di sisi Allah dan kemaksiatan hati ini bernilai yang sangat berbahaya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemaksiatan hati yaitu al-israr alal ma'siyah. Al-israr alal ma'siyatillah, yaitu orang-orang yang bersikeras untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terus hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka memiliki bentuk daripada kemaksiatan hati mereka. Itu salah satu bentuk di antara kemaksiatan hati seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbahaya. Jikalau dipupuk dan didiamkan, bisa mengakibatkan dampak yang besar hingga dia melakukan kemaksiatan hati yang lebih besar, wa na'udzubillahi min dzalik, bisa mengarah kepada kehancuran keimanan mereka. Lalu beliau melanjutkan, di antara kemaksiatan hati al-bukhlu bima aujaballah, dan di antara bentuk kemaksiatan hati adalah kikir terhadap apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Sebagaimana kita mengetahui banyaknya bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang kikir di dalam pelaksanaan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kemaksiatan hati pada diri mereka. Semisal menafkahi keluarga adalah kewajiban, seorang yang kikir adalah bentuk kemaksiatan hati mereka. Semisal mengeluarkan zakat atau membayar fidyah, itu semua bentuk kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dilaksanakan dengan hati yang berat, dilaksanakan dengan hati yang tak lepas lillahi taala, itu bentuk kekikiran terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Itu salah satu kemaksiatan di antara kemaksiatan hati. Lalu di antara bentuk kemaksiatan hati adalah su'dzan billah wa bi khalqillah. Dan di antara termasuk kemaksiatan hati adalah sangkaan buruk kepada Allah dan sangkaan buruk kepada hamba Allah.
orang-orang yang memiliki sangkaan buruk kepada Allah, sungguh itu bentuk kemaksiatan hati. Dan ini salah satu maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga bersangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kalimat khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Ada dua perkara yang di atasnya tidak ada lagi kebaikan, yaitu sangkaan baik kepada Allah dan sangkaan baik kepada hamba Allah. Ulama mengatakan makna kontekstual hadis tersebut pun juga sebaliknya. Dua perkara yang tidak ada lagi keburukan di bawahnya, yaitu sangkaan buruk kepada Allah dan sangkaan buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita diajarkan oleh para guru-guru kita bagaimana meletakkan sangkaan baik yang berlipat-lipat ganda. Bahkan Imamul Haddad beliau mengamalkan sangkaan baik agar terlepas dari sangkaan buruk 80 kali. Beliau bersangkaan baik dulu, setelah itu baru berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semisal contoh seorang melihat laki-laki dan perempuan yang jalan bersamaan, yang pertama kali muncul dalam dirinya adalah sangkaan baik, oh itu suami istri. Jikalau dia tahu itu bukan suami istri, oh itu adik dengan kakaknya. Jikalau dia tahu itu bukan adik dengan kakaknya, oh itu mungkin ibu dengan anak. Terus bangkitkan sangkaan baik, sangkaan baik. Sampai ketika 80 sangkaan baik yang telah kita lakukan kita tidak mampu, maka bertawakallah kepada, saya pasrah kepada Allah. Wallahu a'lam apa yang ada di antara mereka. Yakni tidak berhenti kepada sangkaan buruk kepada mereka. Dan begitulah selalu keadaan demi keadaan. Bukankah kita telah mendengar dan mengetahui berapa banyak kisah tentang sangkaan baik yang bermanfaat besar dan sangkaan buruk yang telah menjerumuskan ke dalam limbah kenestapaan. Salah satu di antara kisahnya yaitu bagaimana ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bersangkaan baik kepada Allah, yaitu dia mengambil ember lalu datang ke pinggir pantai, dia menguras air laut dengan embernya dibuang. Dia lakukan seperti itu dengan waktu yang sering, hampir setiap harinya. Dia sangkaan baik kepada Allah dengan bisa menguras air laut, bisa mendapatkan harta yang ada di bawah laut tersebut. Sangkaan baik kepada Allah. Orang-orang yang melihatnya tentu akan berkata, hadza majnun, ini orang gila, laut mau dikuras. Tapi dia memiliki sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil lagi ember, dia kuras itu air laut. Sampai tiba masa dia jumpai salah satu di antara kurasannya terdapat seekor ikan. Lalu dia bawa pulang itu ikannya. Tiada lain niatnya hanya untuk dia masak, dia makan. Ketika dia belah itu ikannya, didapati ada permata yang bernilai tinggi, hasil daripada sangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara bentuk kemaksiatan hati adalah at-tasghiru lima azzamallah min ta'a au ma'siyah. Dan di antara bentuk dosa daripada dosa-dosa hati adalah mengkecilkan apa-apa yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkecilkan apa-apa yang telah Allah muliakan, mengkecilkan apa-apa yang Allah telah agungkan, baik mengkecilkan itu perbuatan taat atau mengkecilkan itu perbuatan maksiat. Semisal seseorang mengecilkan bagaimana manfaat dan keutamaan salat 5 waktu, seseorang mengkecilkan bagaimana manfaat daripada berzakat, seseorang mengkecilkan bagaimana daripada kebesaran daripada puasa dan haji, atau seseorang mengkecilkan bagaimana manfaat dan keutamaan salat berjamaah, itu adalah maksiat daripada maksiat hati. Lalu sebagaimana dia juga bisa mengkecilkan daripada bentuk kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan berzina adalah dosa yang besar, dia menyepelehkan perbuatan zina. Berjudi adalah dosa yang besar, dia menyepelehkan daripada perbuatan judi. Meminum khamar adalah dosa yang besar, dia menyepelehkan daripada meminum khamar. Itu bentuk at-tasghir lima azzamallah. Itu bentuk mengecilkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala besarkan, mengecilkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala agungkan
adalah salah satu bentuk dosa di antara dosa-dosa hati. Lalu di antaranya lagi adalah Al-Quran. Mereka orang-orang yang mengecilkan Al-Quran, menyepelehkan Al-Quran. Au ilmin, atau ilmu, menyepelehkan ilmu. Au jannatin awin nar, atau mengecilkan sorga ataupun neraka. Itu bentuk kemaksiatan daripada kemaksiatan hati. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'is al muhlikat. Itu semuanya dari segala bentuk kemaksiatan hati adalah bentuk kekotoran dan kebinasaan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fi kufri. Bahkan sebagian daripada bentuk kemaksiatan tersebut memasukkan seseorang kepada kekafiran. Semisal mengkecilkan Al-Quran bisa memasukkan seseorang di dalam kekafiran, atau mengkecilkan daripada puasa-puasa, solat-solat yang Allah telah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Lalu dia berkata solat tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, dia mengkecilkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala besarkan, maka sesungguhnya mereka telah mengingkari kewajiban tersebut. Mereka masuk dari golongan orang-orang yang telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, sebagaimana kita menjaga tubuh kita daripada kemaksiatan kepada Allah, maka jagalah juga hati kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sukses menjaga jasadnya dan hatinya, mereka adalah golongan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan di dalam titel status orang-orang yang bertakwa. Dan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Dan ialah surga itu diwariskan kepada golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa, dimasukkan kita semuanya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dari bentuk ketaatan kita, dari bentuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.